Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya, Fatul Jannah, ingin menyampaikan learning journal dari materi Latsar CPNS agenda ketiga, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Well of Government. Materi yang pertama yaitu tentang manajemen ASN. Submateri yang akan kita bahas yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan juga kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga mekanisme pengelolaan ASN. Submateri yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara dan menjalankan kebijakan. Perannya itu ada perencana, pelaksana, dan juga yang mengawasi penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut. Tugas-tugasnya tadi ada melaksanakan kebijakan yang ada, kemudian memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, mempererat persatuan NKRI. Hak-hak yang didapatkan oleh ASN itu mulai dari gaji, kemudian tunjangan, cuti, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan tugas dan kewajiban, kemudian melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas, menjaga kesatuan dan persatuan, dan taat pada yang utama Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kemudian juga ada kode etik yang harus diterapkan sebagai suatu harkat dan martabat ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 5. Selanjutnya tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit ini didasari dari kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja secara adil dan wajar. Artinya dalam pengelolaan ASN, jabatan ataupun promosi yang ada berdasarkan kualifikasi, kompetensi yang dia miliki, dan kinerja yang sudah dia laksanakan. Nah, ini sangat menguntungkan bagi organisasi atau instansi untuk mendukung dapat mencapai akuntabilitas. Dan bagi ASN sendiri ini merupakan suatu kompetensi yang adil dalam mendapatkan suatu jabatan. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen PNS dan P3K. Ini berbeda. Untuk PNS ini lebih kompleks, sedangkan untuk P3K ini lebih sederhana. Kemudian untuk pengelolaan jabatan pimpinan tinggi yang diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki kualifikasi yang sangat ketat, ini bertugas untuk memberikan motivasi dan juga pimpinan kepada instansi di bawahnya. Kemudian untuk organisasi dan sistem informasi, organisasi ini berfungsi untuk pembinaan dan juga pengembangan profesi ASN. Kemudian sistem informasi yang ada ini merupakan suatu portal yang dapat diakses, yang disusun secara sistematis dan menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi sehingga dapat mempermudah dalam pendataan ataupun pengelolaan informasi. Materi yang kedua yaitu tentang pelayanan publik, yaitu suatu kegiatan ataupun rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dalam bentuk jasa, barang, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan administratif akan diberikan suatu bukti berupa bentuk dokumen resmi. Kemudian juga ada pelayanan barang dalam bentuk atau dalam jenis barang. Kemudian ada juga pelayanan jasa, tergantung jasa apa yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik diantaranya yaitu
mengembangkan modernisasi, kualitas, efisiensi, dan kepekaan. Orientasi kita sebagai pelayan publik adalah kepuasan pelanggan ataupun masyarakat. Kemudian dengan target output yang diberikan itu memiliki kualitas yang selalu naik atau meningkat, namun harga dan biayanya lebih murah. Kemudian juga ada sumber daya, keterampilan, dan komitmen staf yang harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Kemudian adanya komunikasi dan informasi, keterbukaan antara pelanggan dan juga penyelenggara pelayanan publik tentang tata cara ataupun persyaratan yang harus diberikan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Materi yang terakhir yaitu tentang Whole of Government, yaitu suatu perpaduan antara pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa untuk membentuk suatu government yang baik yang disatukan dari berbagai instansi dan organisasi. WFG diartikan sebagai sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Latar belakang WFG yaitu adanya ego sektoral atau mentalitas silo yang kepentingan individual atau sekelompok hanya mementingkan sektornya saja. Kemudian adanya dorongan publik, adanya tuntutan bahwa target suatu pelayan masyarakat itu menjadi suatu kinerja yang good governance. Kemudian ada dilatar belakangi perkembangan teknologi informasi, majunya informasi saat ini, teknologi yang ada harus dapat kita adaptasi, harus dapat kita inovasikan dan bekerja sama dengan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu keberagaman. Banyaknya perbedaan fungsi dan tusi menjadikan kita satu, bisa untuk memadukan pelayanan publik, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Langkah yang harus dilakukan untuk penerapan WFG ini yang pertama yaitu adanya respon pemerintah yang terintegrasi, yaitu adanya komunikasi antar kantor, kemudian juga menghilangkan sekat sektoral, tidak egois pada sektornya sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada kerjasama antar instansi pemerintah, yaitu satu sama lain saling memberikan kontribusi. Kemudian ada kolaborasi, koordinasi, dan juga sinergitas yang merupakan suatu kerjasama dalam beberapa penyelesaian masalah atau peningkatan mutu ataupun dalam suatu program pemerintahan untuk pelayanan publik. Terdapat beberapa kategori hubungan kelembagaan yang ada saat ini. Yang pertama yaitu koordinasi. Dalam koordinasi pun dibagi lagi menjadi 3, yaitu penyertaan, dialog, dan juga joint planning. Kemudian juga ada integrasi yang dibagi menjadi 3 juga, joint working, joint venture, dan juga satelit. Dan yang terakhir yaitu tentang hubungan kelembagaan, kedekatan, dan juga pelibatan. Dibagi menjadi 3, aliansi strategis, union, dan juga merger. Merger ini yang sering kita dengar, yaitu penggabungan dalam struktur baru seperti Gojek dan juga Tokopedia yang saat ini masih booming. Sekian materi learning journal dari saya. Sumber materi saya ambil dari modul pelatihan dasar CPNS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.